Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Gitu loh. Menurut hadis katanya orang kalau bangun kesiangan tidak sholat subuh karena apa? Karena setan mengencingi telinga orang tersebut. Itulah akibatnya akhirnya dia bangun kesiangan. Percaya gak kamu dengan itu? Kalau kamu saja nggak jujur, gimana kita mau lanjutkan diskusi kita? Gitu loh. Tahu kalian itu lagu-lagu masih anak-anak? Gimana lagu masih anak-anak itu? Tadi malam adik kencing bantal guling bau pesing. Terus apa lagi? Gimana lagu anak-anak udah lupa saya. Bangun kesiangan, dipanggil guru, lalu dilempar kapur tulis. Lupa saya lagunya. Coba gimana lagunya teman-teman? Lupa saya. Teman-teman juga pada lupa. Ada itu lagunya itu. Di sekolah ngantuk karena bangun kesiangan. Dipanggil guru, ditaruh di depan. Waktu aku ngantuk dilempar kapur. Itu kan lagi. Tahu larinya. Silakan nyalakan kamera Iswan. Nah, kenapa? Iswana, kau nyalakan kameramu dulu, baru kita diskusi dengan baik. Ya Ayo, enggak lah. Ente kan orangnya bukan kibul. Iswana, kamu nyalakan kameramu, lalu buktikan bahwa saya ngibul. Dengarkan dulu, Dis. Ya, dengarkan. Orang Ente kan kamu bukan aja udah kibul. malu menyalakan kamera, apa yang mau saya dengar dari kamu? Oke. Nyalakan kameramu. Cuman temanya apa dulu nih, Dis? kameramu. Temanya dulu Ayo. apa ini, Dis? Temanya adalah, apakah kamu percaya kalau orang bangun kesiangan gara-gara telinganya dikencingi setan? Kalau Kamu percaya itu gak? Nyalakan kameramu. Enggak jelas kau, Des. Enggak jelas kau. Des. Kalapa. Ya, tidur di bawah sana. Kau tidur di bawah sana. Heran saya loh. Coba kamu jelaskan secara logis. Orang bangun kesiangan itu karena apa? Orang bangun kesiangan itu, ya, kalau secara logis satu. Pertama, mungkin dia tidurnya terlalu larut. Ya kan? Atau dia terlalu capek. Atau dia tidak nyalakan alarm. Atau karena dia nggak biasa bangun pagi. Itu sebab-sebab yang logis. Nah, kamu percaya bahwa terlambatnya orang bangun gara-gara telinganya dikencingi setan. Coba kamu jelaskan itu. Nah, kalau kamu nggak percaya, ngomong dong terus terang sama kami. Mana? Oke, kita kasih naik ada Lia. Halo Lia. Banyak yang marah-marah dengan saya. Disuruh jawab nggak mau. Tapi malah marah-marah. Oke, kita kasih naik ada Pak Ibnu Kalam. Halo Pak Ibnu Kalam, silakan Pak Ibnu Kalam, nyalakan kamera dulu.
Kenapa ini teman-teman dengan sinyal ini? Udah saya naikkan tapi masih muter-muter dia. Pak Ibnu Kalam. Oke, Ibnu Kalam sudah kita naikkan tapi dia tidak mau nyangkut-nyangkut. Mungkin perkara sinyal ini teman-teman gimana ya? Iya, saya heran ini TikTok ini kayaknya agak-agak berat ini teman-teman. Al-Kahfi Ibnullah. Ini yang kemarin nih teman-teman. Al-Kahfi Ibnullah. Ya, halo. Ya, gimana Al-Kahfi kabarmu? Puji Tuhan, baik sekali hari ini. Ya, Al-Kahfi Ya, Bang, gimana? Ya, gini Sudah Bang, aku ada yang mau aku sampaikan. apa itu? Oke ya. Ini buat teman-teman di bawah juga gitu kan. Hmm. Waktu kemarin kita diskusi itu ya sama si Sultan Botol ya. Mm-mm. Masih ingat Bang? Mm-mm. Masih ingat? Nah, Masih ingat. ternyata Bang, banyak sekali yang DM gitu, banyak sekali yang DM aku tertarik gitu. Banyak sekali yang pengen murtad. Sama Bang. Kalau Itu, saya Bang. selesai siaran begini, itu yang DM saya itu juga sama banyak. Bang, saya tadinya Muslim. Saya terus terang Bang, saya juga meragukan begini. Cuman mereka itu nggak mau speak up. Makanya begini Al-Kahfi. Kalian ini yang udah keluar dari agama Islam, saya menyarankan supaya kalian itu berbicara. Sama seperti berbicaranya orang-orang yang mualaf itu. Kan ketika dia mualaf, misalnya siapa? Jesslyn yang ngeselin itu loh, yang itu. Yang perempuan orangnya agak gemuk itu. Bisa daya? Gimana? Jesslyn Tea itu loh. Maksud saya gini Bang, kalian ini kan udah keluar dari agama Islam. Nah, yang saya pengen dari kalian ini, cobalah kalian itu speak up, berbicara. Dan kalian harus berbicaranya itu memang harus seperti para mualaf ini berbicara. Apa yang menyebabkan kalian keluar dari Islam? Gitu. Tapi kalau kalian tidak mau berbicara dalam pengertian kalian, ya seperti ini contohnya ini, maskeran dan lain sebagainya. Ya seolah-olah gimana ya? Kayak gimana gitu, nggak ini. Sedangkan mereka saja ketika mereka mualaf, mereka nggak pernah maskeran, mereka ngobrol begitu. Cuman sih memang sih di satu pihak saya juga mengkhawatirkan akan diri kalian. Makanya serba dilema ini. Mau disuruh speak up, berbicara tanpa masker ini, nanti ditangkap polisi. Giliran nggak berbicara, nanti kok kalian tidak speak up juga biar bisa didengar oleh dunia gitu loh Pak. Betul. Ya kita maklumi aja lah Bang ya. Di negara yang seperti ini gitu kan, kita mau gimana lagi gitu. Ketika kita menyampaikan kebenaran, ya disebutnya menghujat. Padahal yang kita sampaikan itu kan berdasarkan dalil, data yang ada. Kita nggak menghujat loh. Iya. Itu dia. Tapi mungkin suatu saat diatur lah ya. Diatur siapa ini ketua kalian ini. Ketua orang-orang yang kalau dibilang ketua, kata-kata murtadin itu sebenarnya kurang pas gitu. Ketua orang-orang yang berhijrah dari kegelapan menuju terang, harusnya gitu. Muhajirin lebih tepat Bang. Muhajirin lebih tepat. Iya, orang-orang yang berhijrah. Kami ya. yang muhajirin ini kan. Betul. Karena kalau setahu saya, kalau di definisi orang-orang yang mualaf ini, hijrah itu artinya pakai jilbab. Jadi tadinya dia nggak pakai jilbab, terus pakai jilbab. Nah itulah definisi hijrah menurut mereka. Tapi kalau hijrah yang benar itu sejatinya adalah meninggalkan kesesatan dan menuju kepada yang terang. Begitu. Meninggalkan orang mati dalam kubur, meninggalkan mengikuti orang mati dalam kubur, dan mengikuti Yesus yang hidup. Itu definisi hijrah yang benar. Bukan dari nggak pakai tutup rambut jadi pakai tutup rambut.
Nah, kalau cuman nggak pakai tutup rambut aja ya itu orang kerja di restoran juga rambutnya ditutup. Begitu. Iya. Itulah Ini anu Bang ya, sebenarnya Al-Kafi, diatur sajalah ya kalian ya ngatur ya. ya pasti. Gini Bang, sebelum ini aku sebenarnya ketika ngomongin masalah Islam gini ya, aku tuh marah, benci, kesel banget Bang. Seumur hidupku gitu kan, aku di prank ternyata aku masuk pesantren, aku belajar segala macam, di prank gitu loh. Kadang pengen gitu Bang ya, nih depan mereka nih pengen injek gitu kitabnya, karena kesal gitu. Sampai sekarang lihat orang tua pun gitu ya, kasihan teman-teman kita di bawah ini, di prank, dikerjain. Contoh Gitu, Bang. dikerjainnya gimana? Anda merasa bahwa diri Anda di prank dikerjainnya itu gimana? Ketika Anda masih Islam dulu. Iya, kita percaya Nabi, kita percaya gitu kan, bahwasanya kita mengikuti Nabi yang benar. Kita mengikuti Nabi yang benar, Nabi yang hidup gitu kan. Oh, Nabi yang katanya gelarnya uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Sialnya gitu Bang. Itu semua omong kosong. Omong kosongnya gimana? Omong kosong lah. Maksudnya nggak ada yang namanya. Maksudnya nggak ada. Atau saya naikkan saja ya. Coba kita tes dulu yang Muslim sebentar. Kita tes dulu yang Muslim nih Umar ya. Coba. Umar, ini ada seorang dia mantan Muslim nih, orang pondok pesantren. Dia merasa bahwa dirinya itu di prank gitu. Dia tadinya gimana maksudnya? Coba nyalakan dulu kameramu. Coba kamu tanya aja dia langsung, biar fair nih. Jadi nggak sesama. Dia kan udah murtad nih, udah keluar dari agama Islam. Terus dia masuk Kristen. Karena ketika dia masih Islam tuh dia katakan dia di prank. Coba dua-dua nyalakan kamera aja biar fair nih. Bang Al-Kafi, silakan Al-Kafi. Ayo coba. Coba silakan Umar. LTP kalau sulit aku nih kayaknya. Oke, apa tuh? Ya, apa? Itu loh, coba kamu tanya, kenapa kamu keluar dari Islam? Katanya dia di prank sama Muhammad gitu. Jadi prank maksudnya gimana? Di prank lah. Ya. Kita ngomongin katanya Muhammad itu rahmatan lil alamin, gitu kan, uswatun hasanah. Ternyata tukang nikahin bocil, tukang cerita-cerita dongeng, gitu kan. Nikahin bocil, tukang perang, uswatun hasanah begitu. Itu Maksudnya? disebut uswatun hasanah. Itu disebutun rahmatan lil alamin. Ya kan? Nah. Itu maksudnya di prank gimana? Ya di prank lah. Seumur hidup kita dikasih doktrin-doktrin tentang ajaran yang baik-baik tentang Muhammad. Ternyata waktu kita lihat hadis. Yang nggak baiknya mana kan yang nggak baik ya? Yang nggak baiknya mana? Apa? Hah? Yang nggak baiknya di mana? Contohnya di mana yang nggak baik ya? Bukan nggak baik sih. Bukan nggak baik, emang bukan nggak baik, emang jahat itu tuh. Beda kata. Nah, itu nggak baik dengan mas jahat. kata sempak apa tuh? Iya contohnya yang nggak baik itu apa gitu. Ya, iyalah. Oke, kasih contohin nikahin bocil, tukang perang, segala macam, bayar jizyah, Menikahi anak kecil contohnya. Menikahi anak kecil katanya tuh. Aku jawab ya. Ini sangat kecil sekali. Dia menikahi Siti Aisyah itulah. Aku jawab ya, jangan potong terus. Dia serumah dengan Siti Aisyah umur 9 tahun. Gitu. Kita buka di browsing di Google, ini di luar konteks agama. Pertama, Gak usah, gini. Kita gini. Dengar dulu. Gak usah bawa konteks Google. Gak bawa Google. Diam kau bawa data dalil itu berdasarkan ulama aja, ya. Lihatin dulu ya. Dengerin. Orang ya. Kalau kau nggak pernah belajar, nggak pernah belajar. Kau bertanya. Itu di luar konteks agama segala macam. Itu malah berbicara. Aku jawab dulu. Apa? Bro, ya dengerin. Gue lebih lama Islam pada lu, gue belajar. Kau bertanya, aku menjawab. Ayo. Kau bertanya, aku menjawab. Maka diam. Lu masa bawa Google? Bawalah dalil yang benar. Bawa dalil lah. Ngapain bawa Google? Ayo, bawa dalil. Anda waras. Anda waras. Yang gua waras lu,
Yang nggak urus lu. Maka ngapain diam. lu ngurus? Yang nggak urus lu. Kalau Nabi Anda bertanya, Aku dihidupin. Anda waras. Yang nggak Anda waras tuh bertanya. Ya saya mau Iya, waras makanya. Anda bertanya, Siti Aisyah, Nabi Muhammad menikahi muncul kata Anda. Saya jawab, ya. Pertama, ini kita di luar konteks agama ya. Kita tinggal browsing di Google. Orang zaman dulu tuh menikah umur 10 sampai 12 tahun pertama. Kita browsing lagi di Google. Umur berapa? Dari Google. Diam. Gak waras nih Pak Bung Edis. Ini gak waras Bang nih. Maka diam. Kita browsing lagi di Google. Umur berapa anak perempuan bisa datang bulan? Umur 8 tahun. Udah bisa datang bulan. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sesuatu yang dewasa perempuan mens. Kalau laki mimpi basah. Itu tanda dia udah balik. Jadi nggak ada alasan. Itu semuanya di luar konteks agama. 8 tahun bisa datang bulan perempuan. Orang zaman dulu umur 10 tahun, 12 tahun udah menikah. Jadi nggak ada heran. Yang kedua, kenapa Siti Aisyah dan Nabi Muhammad jadi istri? Karena Siti Aisyah itu masih muda. Kalau HP baru. Jadi apapun yang tingkah laku Nabi Muhammad, ucapan Nabi Muhammad, mudah disimpan oleh Siti Aisyah. Karena dia muda. Kebanyakan Nabi istri Muhammad itu tua-tua. Kalau HP mudah lemot. Kau tidak nyambung. Ngomong apa bang? Kau tidak nyambung. Ngomong apa sih bang? Gak Maksud kau kenapa Nabi menikah Siti Aisyah? Itu yang kau maksud. Teman-teman di bawah ada yang ngerti Umar ngomong apa? Kau nggak paham sih. Ada yang ngerti nggak dia ngomong apa? Maka diam. Enggak. Diam. Kita tanya dulu, Umar ngerti? Teman-teman di bawah. Nggak waras bang nih. Ini nggak waras. Umar nggak seperti itu gue tanya. Enggak, sekarang gini aja. Sekarang ya. Sekarang, oke. Itu kan berbicara mengenai apalah itu kita nggak usah. Bermoral nggak? Enggak. Bermoral jelas. Seorang nabi masih kayak anak kecil. Enggak, dulu bermoral. Gue nggak nanya itu bermoral kah? Bermoral kah? Nyambung. Oke. Bermoral. Oke, Anda bermoral nggak? Beda. Bermoral atau tidak? Maka diam. Maka tambah pelan ya. Bermoral lagi ini sekali lagi kulangi. Bermoral nggak? Bermoral. Enggak waras. Bermoral apa enggak? Bertanya. Bermoral apa enggak? Yang nggak waras lu. Yang nggak waras itu Anda ya. Iya. Enggak waras. Yang nggak waras itu Anda. Oke, bentar. Yang nggak waras itu Anda. Nanti. Bentar. Makanya kita tinggal proses. Lanjut. Tahun berapa orang zaman dulu menikah mau tahu Pak? 10 tahun, 12 tahun biasa. Yang pertama, yang kedua, cewek bisa mentu 8 tahun, udah bisa 6 bulan. Yang ketiga, kenapa Aisyah? Karena Aisyah itu masih muda. Apapun sifat Nabi, tingkah laku Nabi, ucapan Nabi tersimpan. Itu disebut hadis. Karena istri Nabi banyak yang tua. Jadi nggak ada masalah dalam itu, bro. Paham kau? Ya, oke, udah cukup muter-muternya. Sekarang pertanyaan bermoral nggak? Muter-muter. Enggak. Kata main cerewet. Gini Umar, biar saya nggak mihak ya, saya nggak mihak nih. Iya. Ke Umar kan berkata bahwa zaman dulu itu lumrah orang menikahi anak kecil. Betul. Walaupun Umar tidak menunjukkan siapa orang yang sejaman dengan Muhammad yang menikahi anak kecil. Jadi klaimnya Umar, sebentar Umar, biar saya selesaikan dulu. Nanti kan saya Umar, gini loh. 8 tahun. Gini Umar. Biasa. Kalau misalnya kamu melakukan browsing di Google, maka kamu harus menunjukkan siapa orang yang sejaman dengan Muhammad yang menikahi anak di bawah umur. Harus kamu kasih contohnya. Sebentar biar selesaikan. Tetapi yang ditanya oleh Al-Kafi bukan itu sekarang. Yang ditanya, apakah itu perbuatan yang bermoral? Karena sebentar Rijal. Ada perbuatan-perbuatan zaman dulu yang dia itu lumrah pada waktu itu, tapi zaman dahulu itu adalah sebuah zaman yang zaman dulu itu kan zaman orang-orang manusia barbar. Contoh, zaman perbudakan. Ketika manusia biasa, ya kan? Contoh misalnya zaman dulu anak tiri itu biasanya mungkin digebukin, nggak ada yang bela. Zaman dulu anak kecil umur sekian dikawinin, nggak ada yang membela. Makanya zaman sekarang itu ada undang-undang perlindungan anak.
Nah, pertanyaannya sekarang sudah bukan ke situ lagi, Rijal. Pertanyaannya, bermoralkah seseorang Oke, yang menikahi atau bersetubuh dengan anak di bawah umur? Silakan. siap. Aku tanggapi di Stepi dulu. Katanya di mana sahabat Nabi atau zaman Nabi yang menikahi umur sekian tahun lah. Kan ku bilang itu dulu konteks agama. Contoh sekarang lah dis ya. Banyak kok 100 tahun lampau orang menikah umur 13 tahun, 14 tahun, banyak. 100 tahun lampau lah, jangan 1000 tahun lampau. 100 tahun lampau aja lah, banyak. Di zaman Nabi siapa orangnya yang menikahi anak di bawah umur? Apalagi di zaman Nabi, ini 100 tahun lampau aja banyak orang menikah. Ya, umur 13 sebutin tahun. satu dong. Satu contohnya siapa? Oh, makanya ini bukan konteks agama, logika. Karena di zaman dulu orang menikah memang umur segitu. Maka kalau 100 tahun lampau aja banyak nikah muda. 13 tahun. Tapi 14 nggak tahun, ada orangnya satu pun kamu kasih Oh, tunjuk enggak aja. ada. Makanya kalau ada orang agak berumur sini umur berapa untuk menikah lu mungkin 13 tahun katanya. Maka contoh kayak saya contoh Salami ya. Anak saya ada. Kalau di kampung ada 2 anakku nih. Contohnya begitu. Oke, Karena berarti di kampung oke tuh anak intinya nikah muda. Rizal tidak bisa menunjukkan satu orang pun di zaman Muhammad yang menikahi anak di bawah umur kecuali Muhammad. Oke, Nah. yang kedua lanjut. Yang kedua Rizal. Perempuan itu mentu bisa 8 tahun. Mati kalau bisa 8 tahun mati sudah. Ya udah Rizal, anggaplah halusinasimu itu benar walaupun kamu tidak bisa menunjukkan orangnya. Yang kedua sekarang, apakah itu merupakan merupakan tindakan yang bermoral? Akal Islam nih. Punya akal. Apakah itu tindakan yang bermoral? Akal gitu. Akal. Nah, nggak berani dijawab sama dia kalau yang itu. Akal besi tuh dari langit. Akal. Ya udahlah. Jangan stres Akal. pakai sempak. Itu sempak siapa tuh? Bang, Pakai dia tuh. Pas Iya. sempak siapa tuh? Cembak Iya. Sempak Bang. siapa? Tunjukin Al-Hadid 25 bang, bisa nggak? Enggak, kau harus mengakui. Al-Hadid Tadi udah 25. Al-Hadid 25. Bisa. Aku nggak mau jawab. Ya, Oke dulu, paten tadi udah. Al-Hadid 25. Nggak bakal aku jawab. Tunjukin dulu. Ya dia kan ngomong katanya si Kau ngaku dulu. akal ya, akal. Yang tadi Akal. udah terjawab. Kau Akal. ngaku dulu. Al-Hadid 25 ya, saya bacakan ya. Saya bacakan Al-Hadid 25 ya. Oh, stres. Sebentar, saya bacakan Al-Hadid 25. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat Ya besi. dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolongnya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Apa yang mau dibahas ini dari Al-Hadid 25 ini? Masuk akalkah Tuhan menurunkan besi? Buat apa Tuhan menurunkan besi? Oke. Ayo. Aku jawab. Tapi kau mengerti dulu. Kena gini. Tuhan menurunkan besi, kenapa nggak turunin nikel gitu? Kenapa nggak Anda turunin? licik. Anda begitu dulu. Yang satu Udah, kenapa nggak turunin tembaga gitu loh? Kenapa harus Gak besi? bakal aku jawab. Anda ngerti dulu. Salis disah udah selesai. Anda Ya jawab lah kan Anda. nggak mau jawab. Turunkan- Nggak mau. Kenapa turun besi gitu ya? Besi dijual gitu. Anda Gitu kan? mengerti dulu. Tentang Siti Aisyah sudah terjawab. Nah, kalau enggak, nehi. Oke lah, mungkin. Oke, begini saja Al-Kafi. Saya pesan sama kamu begini Al-Kafi ya, mungkin karena umur lah ya, karena umur. Mungkin perlu juga yang namanya jam terbang atau keteraturan dalam diskusi. Gini Al-Kafi, besok kalau bisa diatur saja supaya ini di manajemen dengan baik. Siapa nanti kepalanya, pembinanya, terus nanti bagaimana pengajarannya, diajar berapologetika gitu ya. Sebenarnya apakah harus kita buat secara online atau bagaimana itu adalah nanti lah ya. Sebenarnya lebih enak itu memang mengorganisir itu yang di Indonesia. Aku tanya sama dia boleh satu des. Sama dia satu aja boleh. Satu. Silakan. Itu sempak atau apa dipakai dah tuh? Sini dah tuh. Pertanyaanmu juga aneh-aneh aja Rizal nih.
Oke lah, Al-Kafi terus berjuang ya, Dek ya. Betul. Saya panggil adik aja lah Ya, karena Bang. umurmu masih jauh di bawah saya. Ya panggil aku. Oke. juga, Bang. Gitu ya Al-Kafi ya. Ya. Oke. Selamat malam, maju terus ya. Banyakin jam terbang ini diskusi. Oke ya. Oke, saya turunkan. Ya, karena ada juga yang ngechat saya, SMS saya supaya ini. Karena teman-teman mungkin masih ini ya, masih menggebu-gebu. Namanya biasanya anak muda itu masih ini. Belum bisa mengontrol ininya. Gini aja Rizal, Umar. Ya. Ayat ini ya kalau mau kita bahas ya. Ini ayat ini mohon maaf nih Umar, saya bukannya apa. Kenapa Allah itu kalau ngomong itu dalam satu paragraf itu kayak nggak pernah tuntas dan ngomongnya itu kesana kian kemari. Contoh, kalau Anda ingin melaporkan peristiwa Pasar Jatinegara kebakaran, maka Anda harus fokus ke situ. Anda nggak boleh ngomong begini. Contoh, Anda nggak boleh ngomong begini. Sesungguhnya saya adalah seorang presiden yang mengutus Umar untuk menjadi seorang utusan yang akan membereskan urusan-urusan pegawai negeri. Sesungguhnya Pasar Jatinegara kebakaran. Ini kalau kita lihat ini sebentar Rizal, biar saya selesaikan dulu Umar. Kalau kita lihat ini orang nyampaikan sesuatu ini nggak beres ini. Dia lagi ngomongin yang mengurus administrasi kepegawaian. Tapi tiba-tiba Pasar Jatinegara kebakaran. Saya bacakan sama kamu. Saya bacakan. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan bermanfaat bagi manusia. Ini yang mau diomongin apa sih ya Umar? Coba menurut kamu ini kalau dia jadi reporter, ini kalau orang begini, mohon maaf nih Rizal, bukan saya menghina Quranmu ya. Tapi kalau ada orang mau reporter begini, ini langsung saya pecat seketika itu juga. Karena dia ngomongnya itu nggak fokus. Dia ngomong mengutus rasul-rasul, habis itu menurunkan besi, ini apa sih mau begini? Coba kamu Rizal, gimana tanggapanmu? Oke. Yang pertama yang aku tanggapi. Sesungguhnya apologet itu aku. Kenapa aku bilang aku apologet? Bukan kodis. Apologet itu membela kebenaran dan keyakinan. Sementara semenjak aku naik sama kau Nedis ya, kau nanya melulu tentang kemana Islam. Aku apologet, bukan kamu yang apologet. Sangat jarang lah orang bisa nanya ke kamu. Jadi nggak bisa ditanyakan dia kan makanya teman-teman kirim kalian lah dulu parame gitu. Umbah lah apologet. Gimana saya ini nggak stres setiap hari coba. Aduh, mana mikirin nanti saya masih mau bersihin lantai dulu. Ini hari ini ditambah lagi dengan Umar yang Umar, kenapa sih Umar kamu menambah beban hidup? Umar, Umar, kenapa sih kamu menambah beban hidupku? Coba. Heran bisa dari kamu. Ditanya apa? Dijawab apa? Heran dengan kamu itu loh. Aku menjawab, bukan. Aku mengatakan aku apologet sesungguhnya. Apologet itu apa? Ya udah, kamu apologet sesungguhnya. Coba ini Umar. Kemana membela keimanan? Paragraf sebentar, Umar. Kamu perhatikan di paragraf pertama. Umar dengar Umar ya. Sungguh kami lari. Oke lah teman-teman, nampaknya kita sudahi dulu karena kalau diterus-terusin juga nanti kepala ini bisa meledak. Kita rehat dulu ya. Udah jam 11:30 malam juga, gimana? Rehat? Bagaimana teman-teman? Lanjut terus, kau nggak pernah ngirim parameng. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim,
terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah.
Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi. Sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa
Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang
Pemikiran mereka belum sampai dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab
Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal.
Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya.
Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran
mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya.
Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran
itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka, teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca, teman-teman. Yang penting dibaca saja. Itu adalah sebuah amal baik. Nah, teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi, teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya.
Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua,
lantaran di barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering mendebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru.
Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarin saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.